mengingatkan kembali. Kemarin kita belajar tentang agenda 3 yaitu apa? Halo? Smart government. Oh iya, smart governance. Eh, Bahwa kita eh, mempelajari manajemen ASN. N. ASN dan smart Mat ASN. Eh, ASN. Coba ada yang ingat enggak keterkaitannya agenda 3 itu dengan agenda 1 dan 2 apa coba keterkaitannya? Mengingatkan dulu apa? Kan itu tugasnya buat deskripsi, ya kan? Panjenengan mengangkat isu itu ada di agenda berapa? agenda Agenda satu 1. Agenda 1. Dengan adanya isu harus ada apa? harus ada penyelesaiannya. Penyelesaian. Saat menyelesaikan itu, agenda yang agenda 1 atau core isu 1 itu sebetulnya permasalahannya terletak di manajemen ASN-nya atau smart ASN. Berarti permasalahan itu terkaitnya dengan agenda 3 adalah mengidentifikasi itu termasuk manajemen ASN ataupun smart ASN. ASN. Ya kan? Nah, dalam penyelesaian masalah, maka panjenengan harus mengaktualisasi nilai-nilai dasar, yaitu apa? Akhlak. Nah, itu keterkaitannya itu. Artinya, isu itu ada di manajemen ASN atau isu itu ada di smart ASN. Ya. Nanti agenda 3 itu kan menuju pintunya habituasi. Ya enggak? Bagaimana kita menyikapi seperti itu. Itu garis besarnya. Monggo ada yang mau paparan kelompok 3A, 3B, 4A, 4B nggak usah diundi. Silakan. Boleh 3A dulu 3A, ya. Bu. Boleh 3A langsung share aja 3A. Nggak harus urut 3A terus 3B nggih. Monggo. Bacanya anu aja. Isu, kemudian alternatifnya apa? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3A yang terdiri dari pertama dari Ibu Iis Hastuti SPD yang bertugas di MTSN 15 Boyolali. Kemudian ada saya sendiri Muhammad Rifki Ivan SH yang bertugas di KUA Karanganyar, Kalongan. Kemudian ada Bu Milatul Miskiyah yang bertugas di KUA Meranggen. Kemudian yang keempat ada Pak Muhammad Abdul Munif yang bertugas di KUA Kaliwungu Selatan. Dan yang terakhir adalah Pak Muhammad Erwin Abdullah yang bertugas di KUA Rembang. Jadi di sini saya ingin memaparkan tadi sesuai yang dijelaskan bahwa yang akan dipaparkan adalah isu dan alternatif pemecahan isu gitu. Nah, ini dari yang pertama dari Bu Iis Hastuti yang bertugas di MTSN 15 Boyolali. Nah, isu aktual yang ada di MTSN 15 Boyolali adalah kurangnya media pembelajaran yang interaktif di madrasah. Kemudian, alternatif pemecahan isunya yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi guru, memberikan pelatihan rutin tentang penggunaan teknologi dan media pembelajaran interaktif. Bisa ke bawah, Mbak Mila. Oke. Kemudian yang kedua adalah pengadaan fasilitas dan infrastruktur TIK dan menyediakan perangkat penunjang seperti LCD, komputer, akses internet, dan langganan platform pembelajaran. Kolaborasi dengan pihak ketiga dengan cara menggandeng lembaga pendidikan, LSM, atau dunia industri dalam pengembangan konten pembelajaran digital. Kemudian alternatif pemecahan isu yang keempat adalah penguatan kebijakan internal. Madrasah perlu membuat kebijakan dan insentif yang mendorong guru untuk lebih inovatif dalam mengajar. Nah, ini isu yang diangkat oleh Iis Hastuti.
dari MTSN 15 Boyolali. Kemudian yang kedua, saya sendiri Muhammad Fanda yang bertugas di KUA Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Isunya adalah belum optimalnya pengumuman kehendak nikah melalui papan informasi KUA Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Nah, di sini saya mengambil bahwa alternatif pemecahan isunya yaitu yang pertama adalah memanfaatkan media digital. Dalam hal ini menjadi penting karena media informasi digital merupakan sarana yang efektif dan strategis untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas, terutama terkait pengumuman kehendak nikah. Kemudian alternatif yang kedua adalah penyusunan pedoman pembuatan pengumuman kehendak nikah serta sosialisasi tentang platform sosial media dari KUA Karanganyar. Dilanjut yang ketiga, yaitu dari Ibu Milatul Miskiyah dari KUA Meranggen. Isu yang diangkat adalah belum tersedianya materi bimbingan perkawinan di iya, nggih, dengar. Nah, isu yang ketiga, maaf. Yang ketiga dari Bu Milatul Miskiyah, saya ulangi ya. Belum tersedianya materi bimbingan perkawinan di KUA Meranggen berbentuk buklet yang dapat diakses secara online. Nah, kemudian alternatif penyelesaian isu dari Bu Milatul yaitu di KUA Meranggen adalah yang pertama yaitu melakukan penyusunan materi bimbing dalam bentuk buklet ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah publikasi materi melalui platform media online dan scan barcode di PTSP di KUA. Nah, yang ketiga sama yang keempat ini akan dijelaskan rekan saya, Mas Muhammad Abdullah Munif, SOS. Monggo silakan bisa dilanjutkan, Mas. Baik, terima kasih Mas. Ini melanjutkan Bapak Ibu masalah isu yang selanjutnya yang keempat yaitu belum optimalnya pengarsipan data di KUA Kaliwungu Selatan. Mas Munir suaranya kurang banteri, Oh Cak iya. bagus. Nah, ngono. Sampun. Ya Oke, wes. saya ulangi. Ini core isu yang selanjutnya yaitu milik saya pribadi yaitu kaitannya dengan belum optimalnya pengarsipan data di KUA Kaliwungu Selatan. Maka dari itu solusi yang kami coba untuk terapkan selaku CPNS pertama yaitu pemanfaatan digitalisasi sebagai solusi pengarsipan karena memang sebelumnya menggunakan manual, kita coba untuk menggunakan digital online begitu. Kemudian menyimpan arsip dalam format digital baik itu menggunakan backup, decode atau sejenisnya untuk menghindari kerusakan fisik. Terus yang ketiga itu menyediakan rak khusus untuk arsip yang fisik seperti itu. Kemudian yang nomor 5 dari rekan saya dari Mas Muhammad Erwin Abdullah itu belum optimalnya digitalisasi arsip nikah di KUA Rembang. Ini mirip-mirip sama dengan KUA kami. Terus kemudian solusi yang diterapkan coba untuk diterapkan yaitu digitalisasi arsip lama, yaitu melakukan alih media dengan scanning dan input data terhadap arsip fisik akta nikah lama ke dalam bentuk digital. Kemudian yang kedua, membiasakan budaya kerja digital agar memudahkan pencarian data, mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik, serta mempercepat pelayanan. Seperti itu. Nah, itu beberapa core isu dari kelompok 3A. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Katang. Oke, terima kasih. Ya, satu-satu ya. Nih, panjenengan yang pelajaran ya. Mapel apa ini, Mbak? Mas apa Mbak gimana? Saya, Mbak Bu. Is. Nggih. Mbak Is, Mapel mapelnya apa sih? Pendidikan Pancasila, Bu. PKN ya. Nanti Nggih. boleh kalau mau besok mau mengangkat isu ini dilengkapi dengan mata pelajarannya apa ya. Nggih, Bu, Ya. baik. Nah, Terima kasih terus masukannya, Bu. yang Nggih. kedua, kalau alternatifnya nomor 1 itu melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi guru. Nah, itu jenengan tidak ada kewenangan memberikan pelatihan, ya. Kewenangannya yang pelatihan balik diklat. Nah, maka media interaktifnya panjenengan boleh memilih satu saat jenengan mau mempublikasikan atau membuat media pembelajarannya itu
untuk membuat bahan ajarnya atau mau membuat penilaiannya. Coba nomor 2 apa itu? Nomor 2 alternatifnya apa? Mas, Mbak Mila, diturunkan Mbak Mila. Nah, pengadaan fasilitas itu juga jenengan intinya tidak bisa jenengan memfasilitasi urusannya Pak Kepalawi, ya. Tapi jenengan ambilnya jangan 1, 2, 3, 4 itu jenengan bukan kewenangan panjenengan. Tapi justru jenengan nanti alternatifnya yaitu membuat media pembelajaran. Bukan membuat media pembelajaran. Kalau PKN misalkan media pembelajarannya apa? Seperti itu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu belum bisa dijadikan solusi untuk panjenengan karena 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 itu kewenangan pimpinan, Mbak. Sulit nanti, ya. Berarti berfokus ke guru nggih, Bu nggih. Oh, fokus aja ke guru. Jadi cara ngajarin jenengan, misalkan media pembelajaran jenengan mau berbasis Canva, mau berbasis kalau panjenengan asesmennya ya mau nganggo Kahoot, apa kuisis gitu, ya. Iya, Bu. Nggih. Terus Matur nomor nuwun, Bu. 2, nggih sami-sami. Nah ini nomor 2, hop. Belum optimalnya pengumuman kehendak. Artinya jenengan mau menyampaikan tentang eh, pengumuman kehendak nikah itu ya. Nah, ini papan informasinya mau papan informasi platform apa mau ditempel ketok ra jelas iki. Mas apa Mas Rifki? Piro? Tak ganti. Entek piro? 85. Ya. Mbak Mas, siapa ini Mas Rifki? Kok sik tau iki kesusu. Halo, siapa ini? Yang ini? Mas Rifki, Bu. Ya, itu kehendak kehendak nikah itu mau pengumumannya mau pakai papan informasi niki meh manual apa meh nganggo wis enak saiki. Wis ora mau cek. Nih. Halo Mas, panjenengan di situ kan manfaatkan media ya Mas ya? Ya Bu. Halo, Mas Rifki ganteng. Lah iki ra krungu Mas suarane. Rifki audionya nggak kedengeran Mas Rifki. Kan Dani ya, ya Mas Munif ya. Tak kira aku sing wis tuwa ya Mas. Intinya itu ya Mas. maaf. Nanti Mas Rifki solusinya panjenengan kalau mau cari judulnya sing rodok menarik. Entah judul papan digital dalam untuk informasi kehendak nikah atau apa gitu ya Mas ya. Karena jenengan nanti di sini memanfaatkan media digital berarti kan buku Windows IG kan seperti itu. Terus yang keduanya panjenengan menyusun pedoman. Ah, pedomannya berarti kayak buku saku ngono ya Mas. Oke. Mohon maaf Bu, ini dengar apakah suara saya Bu? Memang suaramu sing ra ono malah aku sing disalahke iku lho Mas Munib. Suarane dekne sing ra krungu. Mohon maaf. Ya Mas Nggih. Wajar, saya diguyu Mas Wajar gelu. Intinya satu, panjenengan nanti isunya itu intinya ingin membuat terobosan tentang bagaimana membuat masyarakat itu tahu tentang kehendak nikah ya. Nggih, benar Bu. Nah, nanti jenengan mau lewat media sosial. Nggih, Nah, atas kalau mau niku. maka nanti panjenengan saat membuat judul yang karena ini kan permasalahan yang biasa dihadapi. Cuman kalau jenengan nanti membuat terobosan dengan judul yang menarik, contoh di akronim itu malah bagus banget, Mas. Ya, Nggih. kami papan digital seperti itu, terus atau apa gitu ya. Dan kedua, produk akhirnya jenengan mau menyusun buku saku itu, penyusunan pedoman pembuatan pengumuman atau mau apa itu? Penyusunan pedoman Ini pembuatan piye? Ngarepe iku? ini itu rencana itu kan
inovasi penyebaran informasi kehendak nikah. Jadi saya lebih ke menyusun itunya loh Bu, apa tahapnya apa, Menyusun, kemudian nanti saya menyusun apa mau konten? berikan Lah mau saya bayar apa sih? Hmm. Oke, gitu ya Mas. Intinya nanti saat membuat itu nantilah dengan moodnya ya. Seperti itu. Lanjut, bawakan nomor piro ki Mas, Mbak. Nomor 3. Materi ini ya, kalau ini materinya ya. Ini Nggih, untuk materi. penghulu apa penyuluh ki? Penyuluh Ibu, materi, Penyuluh. materi. Nggih. Kenapa sih penyuluhnya harus Binwin? Emang Karena materinya untuk penyuluh ki apa bae sih? nggih, karena kami kalau ingin berfokus di untuk apa ya, lebih ke KUA Ibu. Nah, kalau penyuluhan salah satu penyuluhan yang memang dilakukan oleh penyuluh itu kan memberikan materi bimbingan perkawinan di KUA ketika ada BIMWIN serentak atau bersama-sama maupun BIMWIN secara mandiri. Nah, Ya, kalau di sini belum ada materi yang berbentuk buklet yang belum bisa diakses secara online. Mbak, Jadi, maksudku begini. Materi penyuluhan kuwi opo mesti Binwin? oh, tidak Ibu. Apa? Ya, bisa tentang materi keagamaan yang lainnya. Entah itu Lainnya iki apa? baik baik bisa tajwid ataupun fikih Oh, yang fikih. simple. Nah, gitu. Nah, di sini Soalnya kalau jenengan fokusnya ke penyuluh materi PAI ya? bimbing. Enggak ada penyuluhan tentang kesehatan dalam agama. Sebenarnya nggak bisa Ibu, bisa Oh, masuk. masalah aku rodok apa materi Binwin itu aki banget Ti. Misalkan pemeliharaan kesehatan apa ya? Pak pemeliharaan menjaga kesehatan dalam pranikah. Itu ya kan ono to, Mbak. Oke. Nah, eh, sebenarnya dari materi bimbing itu nanti ada beberapa Salah yang satunya itu ya. G, jadi dari nih Ibu ada tentang pernikahan, hak kewajiban, tentang parenting, terus kesehatan reproduksi. Jadi nanti rencananya niku pengen kolaborasi. Kalau di sini kan ada yang mengisi ketika ada bimbing niku dari puskesmas, tapi kan sebatas mengisi secara langsung Ibu. Nah, kalau itu pengennya membuat materi yang mana dikompilasi dari beberapa pihak, termasuk dari Ini puskesmas saya tentunya. menangkap gini. Panjenengan ingin melakukan penyuluhan terhadap catin-catin tentang Binwin menggunakan buklet. Menurut Mbak, Membuat buklet Ibu. Jadi membuat kalau ada, kalau ada buklet ya. catin yang tidak bisa hadir saat bimbingan, saat bimbingan itu bisa mengakses via online yang di-share melalui media sosial. Jadi nanti ada linknya itu Bu untuk mendownload bukletnya. Baik, oke. Nanti dikemas ya Mbak. Cakep itu Nggih. sebetulnya ya. Cuman Nggih, Bu. judulnya aja nanti yang dibuat lebih menarik. Ya. Nggih, baik Ibu. Oke, Terima kasih Bu. nomor 4. Nggih. Nomor 4. Nggih, Bu. Sama ya ini. Nggih. Nah, iki pengarsipan data apa iki? Data-data yang masuk Bu seperti buruh nikah, Maksudnya ini, legalisir, spesifiknya mau data akta nikah, mau data apa kuwi? data keluar masuk surat dari kantor Bu, Oh, bukan akte nikah. bukan Kalau ya akte nikah kan semuanya ya. biasanya sudah masuk ke SIMK, Data datanya apa digital sing sudah ada. jenengan maksud kuwi data keluar masuk surat apa data apa? Iya, data keluar masuk surat itu Bu. Seperti legalisir, kemudian Sik buruh jenengan iki dadi nikah. penghulu apa dadi arsiparis to, Mas? Nggih, nggih. Ya nanti tambahannya sama akte-akte nikah yang sudah itu. Heeh. Petugasmu saiki mergone durung tau ngijabke tapi wis diijabke terus akhirnya meh mengarsip ngono. Nggih, belum Lalu ngijab Ibu. urung ijab to? Belum Oh, boleh.
Belum boleh ijab. belum boleh. ijab. Dalam su- belum mengijabke, tapi wis dijabke urung pitakonake. oh sudah diijab, belum Oh lah diijab. iya. Terus sing wis diijabke terus diarsipke ngono. Nggih. Nggih. Oh enggak loh, aja dijawab enggak. Oke, ya intinya panjenengan ingin mengemas data-data yang ada di KUA itu supaya tertata rapi ya. Nggih, betul, Bu. Nah, Mm-mm. satu panjenengan di situ kan mau memanfaatkan digitalisasi ya. Nggih. Nah, kok golek judulnya sama ya yang ben ketoke. Kuwi ning kono apa kuwi? Backup di cloud. Nah, ngopo Nggih. iso Mas? Pakai nganu digital cloud. Misalnya Oh, nggih, nggih. dijadikan judul gitu ya. Nggih. Digital cloud sebagai bentuk arsiparis data opo. Oh, nggih. Data Siap, Bu. surat atau data apa lah. Itu ya Mas. Siap, Bu. Nah ya. Nah ya. Ya, nomor 5 terakhir. Iki apa do meneh? Cuman bedanya nikah Mungkin semuanya ini yang yang apa, spesifik Mas? nikah, Bu. Hah? Spesifik tentang pernikahan. Kalau tadi Mas Munif kan di judulnya Surat-surat mencakup ya. semua aspek. Nah, Kalau tidak judulnya, kalau dari saya itu spesifik tentang arsip nikah, terutama di akta nikah akta tahun, nikahnya ya. nggih, Sing tahun piro? terutama tahun-tahun 2000 ke bawah, Bu, tahun 1974, 19. Mas, Masih ada, Bu. boleh ini mau perang angin. Enggak, Bu. Mbok Ini nganu. berangkat dari pernah ada Caten lama itu mau membuat duplikat nikah. Dia itu berkah salilannya tidak ada. Kelahiranmu Kemudian tahun piro? Kelahiran jenengan tahun piro? 2000-an, Bu. Lahirmu tahun piro? Tahun 2000. 2000. 2000. Nggih. Meh goleki di bawah 2000. Nggih. Maksudnya ini kan saya digitalisasi arsip akta nikah yang Maksudku ngene sudah lho. lama. Apa golek ini ki piye ngono ki lho jenengan apa jek ana apa ra wis blekuthuk wis kuning Masih kabeh ada, Bu. semate. Masih ada. Di Iki KUA saya ana masih ada. Nggih. masih Tahun 1974 itu masih ada. 1974 malah wah aku nembe cik 4 tahun kuwi. Nggih, dan kemarin terakhir ada yang mencari tahun 1975-an. Itu Itu ya. mau membuat duplikat nikah. Oh, Pasal itu jadi tadi. Jadi berangkat berarti dari nanti situ. jenengan itu pakainya digitalisasi arsip lama. Dicoba aja ya, Mas. Tapi Nggih. nanti dispesifikan ya kalau ada pertanyaan ya. Nggih. Soalnya kan kalau di SIMK itu mulai tahun 2022 tuh. Nggih, kalau SIMK baru. Jenengan malah golek ini di bawah tahun 2000. Padahal Nggih. jenengan cek lembe lahir tapi. Diarsipkan, nggih. Gitu ya Mas Erwin, semoga ini bisa terrealisasi ya. Saya khawatirnya hanya 1 bulan jenengan mau ngentuk 3 lembar ngono ya mesak ya. Nggih, Bu. Tapi insya Allah ada ya Mas ya. Yakin ada ya. Ada. Nah, maksudnya kalau itu kesulitan jenengan ambilnya di bawah tahun 2022 aja. Nggih. Yang belum, pokoknya sebelum memakai SIMK. Oh, Oke? nggih, nggih. Ya, jadi nggak usah sing suwi-suwi. Seandainya ada pun panjenengan kan pengen membuat nek coro-corone almari digital ya Mas. Nggih, biar pelayanan lebih cepat, Bu. Iya, almari digital itu jenengan pakai apa? Mau Google Drive-nya itu? Ya mungkin Google Drive ke spreadsheet, Bu. Biar nanti kalau ada Catin yang menikah tinggal kita search namanya saja langsung Itu dapat. sebetulnya Thomas kalau jenengan bisa IT pinter pakai Microsoft itu bisa juga. Nggih. Nanti Ya untuk saya mendukung pelajari dukungan. gitu. Nah, pelajari ya. Oke, sukses Mas Erwin. Nggih. Selanjutnya kelompok Boleh. berapa ini tadi 1A 3A ya? 3B aja, Bu. Ya, Bu, 3A. Ya di-share Mas yang ini di stop Mbak Mila. Bentar ya, Bu. Sampun, Bu. Ya. Pokoknya yang nge-share itu yang presentasi. Sama ya. Core isu sama solusinya aja karena itu nanti yang akan dipakai kita waktu membuat judul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kami dari kelompok 3B ya. Mas, Mas Halo, Fajar besarkan mripatku ngantek maju-maju ngene. bentar. Di plus-plus kuwi. Di plus apanya? Itu dibesarkan kan pakai plus-plus kok di plus-plus apane? Oh, oh ini, oh iya. Bentar, bentar. Aku sampai maju-maju Eh, nggak kelihatan saya. Ya, ya. Oke. Lu. Ya. Nah, sip. Lanjut. Nah, ya. Nah, jadi ini kelompok kami ada Muhammad Faiz Miftahuddin, Muhammad Bajar Rahman Isa, Muhammad Izul Haq, Muhammad Nur Habibi, sama Nabil Fikril Islam ya. Nah, untuk yang pertama, isunya dari Mas Faiz dulu ya. Ini tuh tentang tingginya angka pernikahan usia dini di KUA Kapanewon Bantul gitu ya. Nah, alternatif yang ditawarkan oleh Mas Faiz sendiri yaitu sosialisasi dan edukasi pencegahan pernikahan dini di sekolah dan madrasah berkolaborasi dengan instansi terkait, terutama Dinas Pendidikan, Puskesmas atau Dinas Perlindungan Anak setempat. Terus yang kedua, penyuluhan kepada orang tua tentang pencegahan pernikahan anak di usia dini sama kampanye digital anti pernikahan dini dengan perspektif agama dan sosial. Terus peningkatan layanan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin. Dan yang kelima yaitu dialog lintas agama dan tokoh masyarakat, yaitu membangun kesepahaman tentang usia ideal pernikahan. Selanjutnya yang kedua yaitu kurangnya pemanfaatan media digital sebagai sarana pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini tuh eh, yang saya ya, Muhammad Bajar Hanisa. Alternatifnya apa aja di sini itu yang pertama kolaborasi dengan siswa, guru dapat bekerja sama dengan siswa untuk membuat seri video tugas berbasis digital, infografis atau podcast tentang tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Terus yang kedua pemanfaatan sumber daya di sini itu guru memanfaatkan sumber daya digital yang sudah ada secara efektif seperti video YouTube, virtual masjid bersejarah dari Google Arts atau beberapa artikel interaktif dari ensiklopedia digital. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi berbasis gamifikasi seperti Yground, Kahoot, Slido yang mendukung siswa untuk menjadi lebih aktif, terutama kalau nantinya itu ada pembelajaran berbasis TGT gitu ya di sana tuh. Ya, terus selanjutnya yang ketiga ini dari Mas Izul ya. Nah, Mas Ijul di sini itu isunya yaitu maraknya pernikahan siri di KUA Doro Kabupaten Pekalongan. Ya. Nah, ini tuh nantinya itu beberapa penyelesaian masalahnya apa aja. Di sini tuh ada legalisasi pernikahan melalui sidang isbat nikah, solusi hukum dan administratif. Yang kedua, pemantauan dan intervensi wilayah rawan nikah siri. Ya. Dan yang ketiga, kolaborasi lintas lembaga KUA, Pengadilan Agama, Dukcapil, BKD, Pemdes, dan Ormas setempat. Nah, terus selanjutnya ada dari Mas Muhammad Nur Habibi ya, dari MTS 9 Boyolali. Di sini itu tidak tersedianya data komprehensif yang memberi gambaran mengenai kebutuhan peserta didik di MTSN 9 Boyolali ya. Nah, di sini itu penyelesaiannya apa? Di sini itu melakukan need assessment terstruktur, guru BK menyusun dan mengimplementasikan instrumen asesmen kebutuhan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik MTSN 9 Boyolali. Dan yang terakhir yaitu dari Mas Nabil Fikril yaitu arsip akte atau register nikah banyak yang rusak dan pencarian arsip masih manual berbasis buku. Jadi yang akan dilakukan oleh Mas Nabil pemecahan masalahnya yaitu menyusun SOP pengelolaan arsip secara rapi dan konsisten, membuat format digitalisasi sederhana, scan dan folderisasi, selanjutnya standarisasi penamaan file agar pencarian lebih cepat, sama yang terakhir yaitu menyiapkan backup arsip digital untuk keperluan verifikasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih di mute. Mas Mohon Fajar itu bacanya cepat banget. Tingginya angka usia dini. maaf masih di mute. Loh, kok di mute? Masa Udah wis ora? udah masuk. Hmm. Oh. Ya, tingginya angka pernikahan usia dini.
Pemecahannya nanti, ini nanti mau diangkat ini Mas Faiz. Halo Mas Faiz. Mas Faiz Itu mau ngangkat ini? Hah? ya Bu, nanti Apa hanya sebatas pemenuhan tugas wae? enggak Bu, ini sebenarnya ada beberapa isu yang saya sudah pelajari, cuman kemarin sudah Konsul, diskusi sama mentor. Pak Kepala ya, terus ternyata ya udah kalau mau ngambil itu nggak apa-apa Mas, nanti data-datanya juga itu termasuk isu yang sebenarnya juga rawan di KUA sini gitu Pak, anu Bu. Nah, saya malah senangnya kalau itu di solusinya pakai yang nomor tiga itu Mas. Oh ya, Ya, itu itu nanti jenengan iso masuk nih sekolah-sekolah itu Mas. Di nah madrasah-madrasah. kalau untuk itu sebenarnya kalau di sini sudah berjalan ya Bu, itu eh, biasanya kita masuk ke sekolah-sekolah itu dengan eh, program yang namanya BRUS. Nah itu belajar remaja usia sekolah gitu. Jadi nanti Itu juga dari KUA kan? iya iya benar-benar Bu. Jadi Nah, ya nanti maksudku gitu loh. Itu malah diambil aja nggak apa-apa. oh ya oke siap Bu. Durasinya Ya dengan ya. madrasah-madrasah ataupun sekolah, Mas. Iya iya Punya iya iya. madrasah. Jadi malah yang berbahaya itu, yang berbahaya. Yang banyak kejadian adalah di sekolah-sekolah umum. Maka Iya iya Bu. panjangan itu nanti solusinya yang nomor tiga bagus itu, Mas. Terus Oh ditambah iya. di program jenengan apa? Bruce tadi lo belajar apa mau? Iya 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 itu tadi Bu. Gitu ya. Sebenarnya itu sudah berjalan Bu, cuman dirasa kok mungkin baru ya program baru jadi Ya, ya masih nggak belum apa-apa, terlalu optimal bayar gitu ya. seperti itu Bu. Ya, optimalisasi melalui Ya, ya ya, kampanye digital anti pernikahan. Wah, itu loh. Menarik itu, Mas. ya, ya Bu. Oke, bawahnya nomor dua punya Mas Fajar. Nah, Mas Fajar apa ini? SKI ya, Mas? Iya, Bu. Intinya mau Mas Fajar mau diangkat ini. Masih bingung juga sebenarnya ya ini tuh. Kenapa? Masih cari yang lain ya, tapi kayaknya kalau kata teman-temanku ya lebih ke digital aja gitu ya yang udah Iya, latsar gitu. karena ini saya tertarik itu menggunakan aplikasi berbasis ini gamifikasi, ya Hmm, kan? Pakai background, Kahoot, Slido. Saya jarang hmm. sudah nggak pernah memakai Slido, Mas saya. Iya, iya. Itu Saya katanya pakai sama ya. Kalau saya pakai Yground gitu biasanya kalau di kelas. Heeh, lah ini kemarin kan background kayak saya kemarin toh. Iya, iya. Tuh, itu tapi kan untuk asesmennya, Mas. Iya, assessment. Nah, sebelum asesmen untuk pembelajarannya ada ide nggak pakai apa? Sebenarnya kepikiran role play cuma kan nggak ada digitalnya gitu ya. Jadi Oh, kayak nek role play jarang digital ya. ya cuma kepikirannya role play-nya di video sama siswa terus di-upload ke medsos gitu. Ya, nanti boleh dipikirkan karena kalau asesmennya udah ketemu kan, Hmm, ya ketemunya mau pakai background itu kan. hmm. Nah, itu tetapi Mas bawakan Mas itu bagus Mas yang ter. Nah, itu aja Mas pakai TGT itu loh. Oh, pembelajaran game turnamen. Pembelajaran TGT ya, Oh, tim game turnamen, tapi nanti waktu evaluasinya pakainya background. iya, iya, iya. Nanti dikemas menjadi judul. Ya, Bu, ya. Oke. Oke. Penerapan pembelajaran berbasis TGT Hmm, dengan apa need assessment kok dengan apa ya penilaian atau dengan asesmennya dengan menggunakan dengan evaluasi ya. ya Mungkin. evaluasi background gitu ya. Ya, ya. Nah, gitu ya Mas Oke, Fajar. oke, oke. Kalau mau diangkat loh Mas itu, tapi Iya, konsultasikan dulu dengan mentor ya. Karena oke. besok ini kita ketemu jam 1. Ya, Mm-mm. Ya, lanjut. Besok kan gabung dengan yang kelas sebelah. oke, oke. Lanjut Terus ya. Nomor 3. masa ini marak pernikahan siri? Ini Mas Ijul, Mas Izul, Mm-mm. Mas Muhammad Izul Haq.
Mas Ya Ibu itu izin yang saya Ibu. mau diangkat itu Mas. Sejauh ini saya ngobrol dengan mentor yang berkembang juga isunya demikian Ibu. Itu ya. Mau diangkat. Rencananya demikian Ibu. Oke. Tapi harus tahu datanya ya. Berapa Iya. persen Mas Izul? Karena ini bisa jadi nanti akan terjadi pernikahan massal. Ya enggak? Bisa Oke, jadi nanti. kan program sekondi. Iya, kemarin kalau di salah satu KUA yang ada di Kabupaten Pekalongan, itu pendataan soal maraknya pernikahan siri ini akhirnya pelaksanaan isbat nikah yang dalam 1 tahun justru malah nyampe puluhan catin Ibu di Ya. sebelah kecamatan atau sebelah KUA kami. Ya. Karena itu harus ada solusinya. Karena maraknya kan berarti jenengan harus menurunkan tuh tingkat, kan berarti itu kan maraknya berarti tingkat tingginya pernikahan siri kan. Oh, oke Ibu, kalau ini untuk isu yang pemenuhan tugas, kalau nanti pada saat aktualisasi, saya konkret judulnya itu berkenaan dengan pencegahan praktik pernikahan. Upayanya yang dilakukan melalui masifnya media sosial, Ibu. Pakai medsos juga ya. Ya, itu kalau kalau nanti pada saat Isunya ya, isu aktualisasinya, Ibu. apa-apa sih. Iya, betul. Itu oke. Lanjut nomor 4. Mas Fajar, turunkan Mas. Tidak tersedia data komprehensif. Ini BK ya Mas? Iya Guru BK betul Ibu. ini. Nah, kenapa kok datanya nggak komprehensif? Maksudnya data yang dibutuhkan apa? Nggo data apa kelas songo kuwi? Data yang terkait dengan kebutuhan peserta didik meliputi bidang pribadi, sosial, sama karirnya, Bu. Maksudnya yang mau diambil data komprehensif yang gimana Mas Habibi? Jadi kan dalam bidang BK itu, untuk menyusun program, kita itu perlu menyusun programnya berdasarkan apa yang dibutuhkan peserta didik. Nah, untuk mengetahui apa yang dibutuhkan ke peserta didik itu, kita melakukan asesmen, Bu. Nah, data itu yang belum dimiliki sama MTS 9 gitu, Bu. Oh. Iya. Intinya kalau nanti mau berinovasi tentang ini, apa nanti yang akan diambil? Inovasinya selain dari penggunaan instrumen yang baru yang belum pernah digunakan, inovasi lainnya itu instrumen itu diberikan dalam bentuk online, Bu, Google Form gitu. Maksudnya judulnya kok nek meh diomong ke judul piye Mas? Yang mau diangkat sebagai judul apa Mas Habibi? Saya lupa kalau Mas Habibi nggak bisa ngomong Jawa sama Mas Fajar. Apa kira-kira? Kalau untuk sekarang mungkin saya sama dengan yang saya tulis, Bu, untuk judulnya. Apa ini sama ini ya? Iya, betul. Apa judulnya? Dito, saya ditulis. Tidak tersedianya Oh, data jangan. Judul itu nggak boleh ada kata negatif. Oh iya, Judul itu harus sesuai dengan solusi untuk menyelesaikan core issue. baik. Bentar, Thomas Wajar. Nah, diunggah udun itu naik turun ya. Misalkan gini, ini panjenengan mau layanannya yaitu data itu untuk meningkatkan layanan apa. Kan gitu. Tadi kan katanya mau sesuai dengan kebutuhan. Bener kan, Mas? Nah, Betul. sekarang masih marak loh, Mas. Kebutuhan untuk nanti jenengan ke identifikasi ke bakat minat, misalkan seperti itu. Nah, ini makanya saya bingung memberikan gambaran kebutuhan peserta itu kebutuhan yang bagaimana. Maksudnya kan begitu tertujunya. Iya. Jadi Ya. alurnya kurang lebih begini, Bu. Mm. Kita memberikan instrumen angket. Nanti instrumen angket itu kan eh, memberikan gambaran dari dari pribadi, sosial, belajar dan karirnya siswa, kebutuhannya dari sisi sana. Lalu guru BK mulai bisa menyusun program gitu, Bu. Program
program itu terdiri dari beberapa jenis layanan BK. Mas, kalau itu nanti jenengan Mbak judulnya bisa nggak jelas. Tapi kalau panjenengan misalkan pakai need assessment, nah berarti kan penilaian berdasarkan kebutuhan, kan gitu, untuk mengembangkan karir, misalkan untuk apa ya? Ya nanti coba intinya judulnya tidak boleh judul yang negatif ya Mas. Siap, Tindakannya dengan need assessment gitu. siap, Ya. siap, Bu. Oke Mas Habibi. Ya, Nomor terima 5, kasih, Bu. sami-sami. Nomor 5 apa Mas Fajar? Terakhir. Yang arsip nikah. Oh iya. Mas Nabil. Arsip. Mas Nabil. Mas Nabil. Mas, ini maksudnya arsip nikah yang bagaimana ini Mas? Ntar tujunya. Sama nggak tadi yang tahun 1900 mau? Kalau untuk fokusnya yang sudah saya kerjakan itu mulai dari 2022 yang awal sampai ke bawah, untuk targetnya minimal 15 tahun. Mm-mm. Tahun dari 2022. Karena ini mau banyak yang sama tentang arsip, kalau bisa nanti inovasinya atau judulnya jangan disamakan, ya. Meskipun nanti langkah-langkahnya hampir sama, oke, ya. Pakai misalkan apa ya, jenengan pakai standar nama file agar cepat. Backup folder ini memang sederhana banget sih. Tapi kalau panjenengan nanti misalnya sistem apa? Sistem Siaga. siaga. Tulis rakrung Mas. Sistem Informasi, arsip akta, tempat dan nama. ya wis digawe ngono ya Mas. Misalkan Udah 8 tahun. siaga untuk pencarian apa? Ora pencarian bakat minat loh. Pencarian Iya, arsip akta. arsip ya. Oke gitu ya. Nanti ya pakai akronim nggak apa-apa. Yuk, siapa lagi kelompok berapa Mas Fajar? Ini tadi Mas Kelompok Fajar 3A. 3B 3, ya? iya, kelompok 3 udah semua, tinggal kelompok 4. Silakan kelompok 4. Izin 4B, Bu. Siap. Silakan. Saya izin menampilkan share screen, ya, Bu. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4B akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai Smart ASN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, di mana mewujudkan birokrasi efisien, transparansi, dan akuntabel. Ini anggota kelompok kami, ada Mbak Syafina Kotrunada, ada Pak Syamsul, ada saya sendiri, Titi Cayaningrum, ada Mbak Yasinta, ada Mbak Yuni. Yang pertama ini dari kasusnya Pak Syamsul, yang pertama di KUA Tambakromo, di mana kurangnya penggunaan media sosial untuk literasi prosedur pernikahan dan bimbingan perkawinan. Rekomendasi solusinya yang pertama yaitu konten prosedur pernikahan di media sosial seperti Instagram, YouTube, maupun TikTok, kemudian video atau materi kuis bimbingan perkawinan, dan selanjutnya yaitu jadwal upload rutinnya. Kapan saja seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada di Man 1 Temanggung, ini kasusnya Mbak Syafina, bahwa program literasi digital yang masih minim menyebabkan cyberbullying dan hoaks masih marak di lingkungan madrasah. Rekomendasi solusinya yang pertama ada program literasi digital berkelanjutan, kemudian pelatihan guru atau pegawai dalam digital etik, kemudian kode etik digital madrasah,
Yang keempat, kolaborasi dengan Kominfo. Kemudian ini ada isu di sekolah saya yaitu di MAN Kota Tegal di mana kurang optimalnya penggunaan media digital dalam budaya pembelajaran IPS yang inovatif. Rekomendasi solusinya yang pertama ada pembelajaran menggunakan Assembler Edu dalam memanfaatkan pembelajaran 3D atau 3 dimensi dalam mapel IPS. Yang kedua ada optimalkan komunitas guru dalam lingkup MGMP dalam digital culture. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana digital. Selanjutnya ada dari MAN 1 Sragen yaitu Bu Mbak Yasinta bahwa NIK guru digunakan tanpa izin untuk mendaftar partai politik. Ini terjadi pada tahun 2021, di mana rekomendasi solusinya yaitu dengan pelatihan reguler digital safety, kemudian membangun budaya think before share. Yang ketiga ada sistem enskripsi data dan verifikasi berlapis. Yang terakhir ada memperkuat pemahaman Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selanjutnya ada dari Mbak Yuni di MAN 1 Banjarnegara bahwa kurangnya integrasi digital skill dalam membantu siswa kelas 12 menentukan jurusan di perguruan tinggi karena banyak yang salah mengambil jurusan ketika mau masuk ke perguruan tinggi. Rekomendasi solusinya yang pertama yaitu dengan penyusunan modul digital bimbingan karir. Yang kedua ada workshop berbasis teknologi untuk para siswa, kemudian pengembangan platform digital di madrasah, dan yang terakhir ada pelatihan khusus guru ataupun konselor. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai wakil dari kelompok 4B. Saya kembalikan ke Bu Katam. Oke, terima kasih Mbak Titi. Coba yang pertama. Ini karena terfokusnya dengan SMART ya. Enggih, Bu. Ya, tapi seandainya ini nanti tidak diangkat se-individu untuk unit core isu individu nggak apa-apa. Cuman kita bahas juga ya. Contoh, kalau ini di KUA tadi sudah ya, yaitu semuanya di KUA itu dengan hadirnya panjenengan sebagai CPNS di KUA itu luar biasa pengaruhnya. Karena apa? Konon yang sudah-sudah kemarin untuk seminar itu saya ketemu mentor-mentor, memang para senior itu untuk IT-nya masih kurang. Tapi kita kan tidak boleh mengatakan bahwa IT kita tidak menguasai, senior kita tidak menguasai IT itu nggak boleh. Ya, karena tetap jangan lupa manajemen ASN ada kode etik, kan itu. Maka panjenengan nanti bisa, misal tadi kurangnya penggunaan media sosial, kurang. Berarti kan wis ada toh, tapi tidak dimanfaatkan kan seperti itu. Benar enggak? Nah, maka Iya, Bu. jangan ya, maka rekomendasinya apa? Misalkan pengennya mempublikasikan informasi tentang pernikahan dan bimbingan perkawinan melalui apa, kan gitu. Tapi nanti juga kolaborasi dengan senior. Mau nitip nggak? Kita sudah ada loh media. Jadi nanti boleh kontennya tidak harus panjenengan yang isi. Tapi titipan dari senior, tapi jenengan yang mengemas. Seperti itu. Gitu nggih? Supaya kolaborasi dengan para senior itu tetap terjaga. Lanjut. Nomor 2 apa Mbak Titi? Ini, Program literasi digital. oh, emang di Temanggung ada MAN 1, MAN 2 ya? MAN 2 ini ning ndi itu? Hanya MAN Temanggung, Bu. Niku. Loh, aku mau soalnya MAN 1. Oh, Pak Iya. Ali Masar dulu ya. Ya, itu panjenengan mau guru apa ini? BK juga, Mbak? BK juga, Bu. Tapi karena kemarin ini jadi penugasan kelompoknya itu berdasarkan Smart ASN Nggak apa-apa. tadi. Makanya tadi nggak apa-apa. Nggih. Ini nggak masalah. Saya tidak mewajibkan ini mau diangkat core issue. Nggih. Tapi seandainya ini mau jadikan salah satu core issue kan nggak apa-apa masalah. Meskipun nggak Nggih, betul. diangkat. Nggih. Ya kan?
Nah, di sini jenengan ingin istilahnya meningkatkan program literasi. Dan bahkan sekarang panjenengan Mbak guru-guru sekarang itu kemarin saya kebetulan ngajar guru ikut nggak Mbak Safina waktu ke Pekalongan? Ten Ibu. Oh, itu Udah. kan ada guru BK se-Jawa Tengah. MGBK nggih. Itu Oh. juga membahas tentang TKA itu yang dimana Hmm. panjenengan adalah kunci utama dalam memberikan motivasi, terutama mental anak-anak yang untuk pemilihan jurusan itu yang sangat dikhawatirkan. Tapi ini panjenengan mau mengangkat tentang yang diangkat di sini eh, men- literasi digital yang minim. Masa anak-anak SMA minim sih? Ya, tapi nggak apa-apa. Itu ya Mbak. Ini nanti bisa diprogramkan untuk salah satu dari core isu, 5 core isu itu. Ya, baik Bu. Oke, lanjut. Ini budaya pembelajaran kurang optimalnya penggunaan digital. Ya, tadi juga ada berarti panjenengan harus apa ini menggunakan assembler edu dalam Ibu. memanfaatkan. Benar ini. Ini diangkat nggak apa-apa ini. Penggunaan assembler edu punya siapa ini? Punya saya, Ibu. Ya, Mbak Titi. Oke. Boleh Mbak Titi kalau mau mengangkat ini, cuma nanti pembelajaran menggunakan itu tertujunya ke modelnya, strateginya, atau ke penilaiannya, Mbak? Assembler Edu itu. Nanti ke metodenya, Bu. Oh, itu metode ya? Assembler Edu itu Iya. metode ya? Nah, Iya. nggak apa-apa. Dalam memanfaatkan pembelajaran 3D itu apa, Mbak? 3 dimensi, Bu. Oh, Jadi nanti seperti flashcard, tapi bisa di-scan jadi 3 dimensi begitu, oh Bu. itu menarik sekali, Mbak. Diangkat aja, Mbak. Berani nggak? Insya Allah, Bu. Ya, itu. Ini menarik sekali ini, Mbak. Belum ada, Mbak. Selama ini saya melihatnya baru ini. Lanjut, Mbak Titi. Satu. Apa ini? Oh, nah iki dudu isu unit ini ora usah di medeni pemenang pendaftaran partai politik waktu itu pemilihan itu. Ya, nanti NIK-nya saya nggak berani membahas ya ini ya. Intinya saran saya ini jangan diangkat sebagai isu unit kerja. Ya, saya nggak bisa membahas ini dan tidak berani membahas. Seperti itu. Lanjut. Sudah selesai, Mbak? Niki yang terakhir. Satu ini Pak punya Pak. Kurang integrasi digital membantu. Solusinya ini juga guru BK. Iya, Bu, guru BK. Oh iya. Nanti aplikasinya yang lebih apa ya, yang lebih wow gitu ya, Mbak. Iya, Bu. Heeh. Rencana membuat buku digital gitu supaya mudah diakses kapan saja oleh siswa. Oke. Seperti itu. Melalui apa? Menggunakan flip HTTPS gitu, Bu. Itu HTTPS. tertempel di mana? Di IG, di website, di apa Jadinya bikin bentuknya sendiri? nanti bikin sendiri, Bu. Nanti apa namanya? Lama, Punya nyambung. LKPD. Ya, Bu. Saya yang koneknya nggak stabil ini. Oh ya, Bu. Jadi nanti LKPD itu nanti apa namanya? Dijadikan buku untuk buku digital gitu supaya misalkan untuk mencari universitas-universitas swasta dan yang negeri itu nanti kita jadikan satu Tapi buku. LKPD digital ya, Mbak? Iya, Bu. Oh ya, wes aja LKPD sing manual nulis-nulis gitu. Oke, gitu ya, Mbak. Mbak Yuni, terima kasih. Selesai, Mbak Titi. Terakhir ini Oke, apa? Bu. Siapa? Halo. Terakhir kelompok Kelompok 4A, Ibu. ya.
Silakan. Silakan Mbak, share screen Mbak Rizky, Mbak Kiki. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin saya ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Anggota kelompok 4A sendiri ada saya, Nadia Rosyani, lalu ada Mbak Ratna Aprilia, ada Mbak Resa Timur Triana, Mbak Rizky Sugiyarti, dan Mbak Rizky Amalia. Nah, di sini ada beberapa isu. Boleh di sebelumnya dulu, Mbak. Nah, ada 5 isu yang kami angkat. Yang pertama adalah kurangnya pembinaan prestasi siswa. Lalu kemudian ada media sosial yang belum optimal sebagai layanan informasi. Lalu kemudian ada siswa yang belum bisa baca tulis. Lalu ada platform digital yang belum optimal untuk pembelajaran. Dan ada juga belum tersedianya sistem administrasi shadow teaching di WHPDC. Next, Mbak. Bagi kita. Baik, yang pertama adalah belum tersedianya sistem administrasi shadow teaching di WHPDC Wali Songo Semarang. Jadi ini isu saya, Bu. Isunya adalah ini belum ada sistem administrasi tentang shadow teaching. Jadi kita ada program shadow teaching dan itu belum ada sistem administrasi yang jelas. Nah, lalu solusi yang saya tawarkan adalah yang pertama adalah menyusun SOP administrasi. Lalu yang kedua adalah saya mau menyusun profil psikolog dan shadow teacher secara digital. Lalu kemudian ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan shadow teaching. Oke, berikutnya silakan Mbak. Langsung aja. Next. Baik. Ini punya siapa? Kurangnya pembinaan prestasi siapa? Punya saya Bu Ratna Aprilia. Oke. Saya dari MTS Negeri 4 Boyolali. Itu isu yang saya angkat adalah pembinaan prestasi siswa di MTS Negeri 4 itu belum berjalan maksimal sehingga potensi akademiknya baik yang dari prestasi akademik maupun non-akademiknya itu kurang terfasilitasi. Jadi ekstrakurikuler itu sudah ada tetapi belum terstruktur sebagai wadah pembinaan lomba. Jadi masih sangat kecil untuk siswa bisa berkesempatan mengikuti kompetisi. Nah, jika tidak ditangani, siswa ini bisa kehilangan kesempatan mengembangkan potensi berdasarkan potensinya, Bu. Kemudian motivasi belajarnya juga tidak menaik dan citra madrasah juga tidak meningkat. Padahal pada saat ini kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan citra madrasah supaya orang tua itu trust atau percaya kepada kita. Nah, pihak yang terdampak itu bisa sebagai siswa, kemudian ada guru pembina dan juga lembaganya. Sehingga dari permasalahan ini, kemudian saya ingin mengangkat kurangnya wadah pembinaan ini sebagai suatu core isu dengan judulnya nanti insya Allah meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik siswa MTS Negeri 4 melalui program rintisan prestasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Terima kasih. Yoi. Lanjut. Woi. Lanjut, Mbak. Nah, ini. Rum. Assalamualaikum Bu, izin menyampaikan Iya. isu di tempat kerja saya. Salah satunya yaitu ada beberapa siswa yang belum bisa baca tulis di MTS 3 Magelang. Dampaknya yaitu bisa menjadi kesulitan belajar, mengikuti pembelajaran, dan percaya dirinya menjadi rendah. Lalu solusi yang saya tawarkan yaitu remedial literasi, metode kreatif secara digital, dan parenting literasi. Gitu, Bu. Selanjutnya. Yuk. Ini bahasa Arab, Mbak? Buatan Bu, Pulau BK. Oh, BK. Masuk kelas saya suruh bisa baca tulis. Yuk lanjut aja, nggak apa-apa nanti dibahas. Iya, untuk yang selanjutnya, ini ada isu belum optimalnya media sosial sebagai layanan informasi. Karena mayoritas itu, jika melihat postingan beberapa bulan terakhir, itu masih dalam dokumentasi kegiatan. Nah, untuk solusinya adalah reorientasi konten. Dan ini memprioritaskan pada kebutuhan dari informasi masyarakat untuk kebutuhan layanan publik, panduan pelayanan, dan juga edukasi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Amalia.
Baik, saya Rizky Amalia izin menyampaikan. Saya angkat isu tentang penggunaan platform digital sebagai media pembelajaran itu belum optimal. Dampaknya yaitu memiliki kualitas pengetahuan tentang digitalnya itu rendah dan siswa kurang terlibat dalam pembelajaran. Dan solusinya yaitu memberikan pembekalan dan meningkatkan literasi digital bagi guru, melaksanakan workshop untuk praktek tentang platform digital dan memberikan panduan interaktif. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Nadia. Sekian pemaparan dari kelompok kami, Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Katamati. Oke, Mbak. Coba yuk kita bahas satu-satu ya. Di atas. Tipe-tipe apa? Gun. RS pokoknya. RS. Yuk. Ini menarik ya, Mbak. Panjenengan, yuk. Panjenengan di UIN ya? UIN Nggih, ya, Bu. Mbak? Oh, Nggih. yang Wali Songo. Belum. Ini nanti misalkan mau dijadikan judul apa, Mbak? Ini Ya. Bu, penyusunan sistem administrasi shadow teaching. Penyusunan gunanya gua apa? Jadi gini Bu, kami itu kan punya rekanan sekolah dan Mm-mm. sekolah inklusi sekarang itu kadang mereka membutuhkan shadow teaching untuk shadow teacher untuk siswa-siswa yang mungkin slow runner seperti itu Bu. Nah, mereka minta tolong ke kami dan kami biasanya carikan mahasiswa yang mereka itu mau menjadi shadow teacher seperti itu. Tapi kalau sekarang itu hanya kami Aneh. mencari mahasiswa yang mau untuk menjadi shadow teacher dan lalu langsung kami kembalikan ke sekolah dan ke orang tua. Jadi kami tidak memantau kelanjutannya seperti apa gitu Bu. Nah, sekarang mau saya susun sistemnya agar kami para psikolog di UIN Wali Songo itu ikut juga memantau perkembangan siswa yang kami pantau perkembangan Maksudnya ininya. begini, Mbak. Mm. Nanti untuk panjenengan kan ingin istilahnya mengaktifkan atau meningkatkan ya Mbak efektivitasnya itu untuk Mm. apa gitu loh. Jadi judul lagi jangan hanya sistem administrasi tapi kegunaannya itu untuk apa gitu loh Mbak. Di belakangnya itu ono tambahan nih gitu kalau mau membuat judul. Kan jangan hanya penyusunan sistem administrasi itu, tapi fungsinya itu apa itu diperjelas. Baik Itu Bu, ya nanti Mbak. akan saya revisi nggih. Iya, seperti itu. Lanjut di bawahnya coba. Matur nuwun Bu. Sami-sami. Nah, ini tadi sudah ya, Mbak, optimalisasi. Tadi saya masalah ini nanti di spesifik, deh. Kalau core Nggih. isunya kurangnya pembinaan prestasi baik akademik dan non akademik. Nanti kalau membuat core isu lebih dispesifikan. Nah, nanti solusinya di bawah itu jangan adanya tim pembina, target prestasi jangan. Seperti yang jenengan mau melalui apa? Ya, Program baik Bu. apa, ya? Nggih, Seperti iya, itu, siap. kalau itu mau diangkat, terus bawakan. Oh, ini isunya malah wis langsung judul ini ya. Mbak, saya tanya MTSN Telu Magelang kuwi sing Windusari Ya, toh? Bu. Nggih, iya di Windusari, Bu. Masa ora iso maca tulis. Ada beberapa, Bu, anaknya. Cuma beberapa aja kok. Tapi ojo Mbak, ngisi-ngisi ini. Oh. Nggih. Ya, Ya kalau ini mungkin diangkat diganti. masa Nggih. istilahnya baca tulis nek kuwi MI aku jek maklum, Mbak. Nggih. MTS gitu. Untuk peningkatan literasi dia untuk meningkatkan hasil ANBK malah nggak popo. Oh, nggih. Jadi jenengan pelayanan literasi dasar itu untuk meningkatkan hasil ANBK. Tapi begini Mbak, Nggih. jenengan pun meningkatkan hasil ANBK juga nggak bisa terlihat di 1 bulan ini. Karena ANBK-nya MTS sudah belum? Baru kemarin, Bu. Nah, itu hasilnya cek mengko 2026. Oh, Karena nggih. itu harus bisa membandingkan 2025 dan nanti hasilnya ada di 2026. Seperti itu. Ini Nggih, juga nggih. nggak bisa, tapi apa ya? Kalau mau diangkat nggak apa-apa, Neng. Ojo yang belum menguasai baca tulis lah. Tak kira mau bahasa Arab. Nggih. Nek guru bahasa Oke. Arab mungkin
Bisa jadi dengan Nggih. cara-cara yang lain. Tapi nek jenengan guru BK, mosok nek ngajari baca tulis, emang di MTSN 3 ada anak-anak inklusi. Mboten. Nah, iso. Nek ra ono anak inklusi ya berarti cek wis iso maca lah. Apa meneh golek gambar duit abang mbek biru ngono ki ra apa-apa. Nggih, Bu. Ya oke nanti ya Mbak itu dikaji lagi kita Nggih. nek diangkat rodok ra anu. Ya, Nggih, Bu. Matur nuwun. bawahnya selesai Mbak Rizky. Halo Mbak Oh, Rizky. masih ada dua. Oh Masih ada iya, dua. yuk bawahkan. Belum optimalnya ini nah apa ini? Ini humprahum apa penghulu ini? Iya, Bu. Perahum. Oke. Prahum ini jenengan prahumnya di bagian mana? Di bagian peliputan, Ibu. Peliputan, pembuatan Secara berita, umum ya. pembuatan konten. Nggih. Ya, maksud saya prahum itu panjenengan satu hanya untuk melaporkan kegiatan atau mau menginformasikan di bagian-bagian tertentu. Karena di situ kan ada layanan informasi itu, Mbak. Nggih. Nah, layanan Itu lebih ke publikasinya, Bu. Kayak publik informasi terkait seperti prosedur-prosedur tentang eh, mengajukan izin operasional atau apapun kayak gitu yang bisa diinformasikan melalui Nah, ya media berarti kan sosial. jenengan kui kerjasama di bidang-bidang toh, Mbak. Di bagian Nggih, Bu. bidang. Nggih, kolaborasi. Nah, Nggih. ya makanya kan aku mau Gitu. jenengan kan lebih ke publikasi tentang layanan informasi di bagian bidang-bidang. Ya kan? Nah, Nggih. nanti jenengan golek judul sing iso diakronim ben rodok menarik. Ya, Ya, baik. sistem informasi apa? Sila apa? Di medsos. Berarti seperti membuat akronim untuk semua Oh, bidang oh, gitu, Bu. Dalam oh iya. menjadi satu. Heeh, heeh. Ben jadi satu. Jadi panjenengan kan mempublikasikan di semua bidang toh. Nggih. Nah, iya Nggih, Bu. makan itu. Oh, dijadikan Jadi, satu untuk yang heeh, memuat semua bidang. heeh, Oh, piye oke. carane? Engko gak golek gak akronim. Iya, iya, Bu. Oke, yang terakhir, Mbak Rizky. Ini guru apa ini? Loh kok penutup? Guru bahasa Arab, Bu. Oke, bahasa Arab mau menggunakan apa ini? Ada beberapa pandangan sih, Bu. Cuman saya belum apa ya meneliti secara detail. Ada Duolingo, yang tahu, Tribes Learn Arabic, ada HelloTalk. Cuman belum saya cari tahu lagi kira-kira Pertanyaan yang saya, yang ingin paling sesuai. meningkatkan apanya? Ingin yang ditingkatkan apa? Eh, Kalau aslinya itu ada dua pandangan saya. Yang pertama itu dari motivasi belajar anak. Kalau pakai aplikasi seperti ini, bisa jadi anak itu tambah bersemangat belajar bahasa Iya, Arabnya. berarti Sama yang kedua, misalkan platform itu untuk meningkatkan motivasinya, untuk meningkatkan minat belajarnya, gitu loh Mbak, maksud saya. oh iya, Tapi kalau opsi yang kedua itu pengayaan kosakata. Ya. monggo apapun. Tapi kan Iya, itu nanti inginnya tadi satu minat dan apa ya, mempelajari kosakata itu dengan platform digital apa? ya ini memorize itu juga tentang kosakata. Nanti ada Ya, diberikan monggo kalau kosakata, itu terus menarik Mbak, ya. Berarti kan untuk mempermudah belajar toh Mbak. iya, ya. Oke, terima kasih semuanya. Selesai ya. Terima kasih, Bu. Nah, sekarang ada tugas. Turun-turun tugas. Ini tadi kan baru satu setiap setiap peserta baru cari menemukan satu isu kan. Nah, ini tugas individu yang harus membuat 5 isu. Itu ada di LK5 nanti. Tapi saya menginginkannya 5 isu ini nanti sekaligus di APKL, di USG, kemudian
gagasan kreatifnya apa, terus nanti ada judulnya. Terus ada di judul kegiatannya apa, langkah-langkahnya. Itu tugas individu. Dan juga satu tugas individu seperti kemarin membuat learning journal. Hari ini kita belajar apa? Kemarin sudah ada yang cakep loh di hari Jumat itu. Kelompok siapa ya namanya saya lupa. Membuat learning journal di pembelajaran yang kedua ini. Oke, kitab kedua hanya membahas ya masukan-masukan panjenengan. Siapa tahu ini menjadikan bahan panjenengan. Ingat ya, ada 2 tugas. Yang tugas learning journal yaitu di Sinkronus 2. Yang kedua adalah tugasnya apa tadi? Analisis isu secara individu. Isunya ada berapa? 5. Itu cukup? Ada yang ditanyakan? Halo? Deadline pengumpulannya, Ibu. Oh, nanti malam dong. Kan besok kita jam 1 ketemu lagi, tapi gabung menjadi 1 sampai 4 kelompok. Tapi besok kita random siapa yang mau maju. Gitu. Gitu nggih? Oke. Terima Ibu kasih izin bertanya. semua. Iya, monggo silakan. Untuk yang membuat 5 isu tadi kan dianalisis pakai APKL dan USG. Berarti itu tidak nyampe Fishbone, Bu. Boleh sampai Fishbone. Kan gagasan ide karena ada Fishbone. Oh, Ya. Nah, gitu nggih, Mbak Mila. Ada lagi? iya. Cukup? Kok nek dikai tugas kok langsung wajahe anu apa tidak berkembang iso menyusut kabeh pipine ya. Tenang wae. Hanya 3 bulan. Ya. 3 bulan aja marake stres. Wis rasa gagas sing demo engko demo masak wae. Hati-hati tadi ya, tetap jaga diri, nggak usah ikut-ikutan. Sudah kita bahas, kita adalah seorang ASN yang profesional, di mana tugas kita apa coba? Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu apa? Masyarakat, nggak boleh menjadi kompor-kompornya. Ya. Jadi hati-hati, panjenengan tidak usah mengikuti komen-komen yang ada di medsos. Saat ini jenengan masih CPNS. Kalau teman-temannya jangan terpancing, gitu nggih pesan saya ya. Siap nggak ini pesannya? Ya, Bu. Siap laksanakan? Laksanakan. Nah, kita pokoknya sekarang harus jauh dulu dari organisasi yang panjenengan dulu mengikuti. Meskipun ada alumni-alumni sudah. Itu ya. Kita masa-masa prihatin. Berdoa saja semoga negeri kita berdamai. Amin. Gitu ya. Ibu izin bertanya. Boleh. Untuk learning journal-nya dalam bentuk rekaman atau dalam Iya bentuk dong, apa seperti nih? kemarin video kan? Video. Oh, oke. Halo kan Oke, gitu terima lah. kasih, Bu. Videonya yang istilahnya apa ya dikatakan formal ya formal, dikatakan enggak ya enggak gitu ya. Kemarin ada yang berekspresi bagus banget. Kita harus berdamai dengan apa yang terjadi gitu ya. Terima kasih Mas Latif. Mari kita tutup dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Mas Latif, halo. Tinggal lu ngawe paling dia hanya pasang itu tok kedap-kedip iki ora ana wong tenan kuwi. Gitu nggih. Izin live tadi yang merekod nanti bisa di link YouTube-nya di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketua kelompoknya nanti bisa lapor dengan panitia. Saya izin live ya. Iya, Bu.